Oke, salam jumpa. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan cara penggunaan Mendeley untuk manajerial referensi kita ketika kita membuat tulisan, misalnya karya ilmiah, skripsi, tesis, dan yang lain-lainnya. Nah, Mendeley ini sangat membantu sekali ya teman-teman, sangat membantu sekali kita, khususnya ketika kita sedang membuat karya ilmiah, ya, kita mengutip referensi misalnya, lalu kita ingin membuat daftar pustaka. Nah, dengan Mendeley ini semua yang akan kita lakukan itu akan lebih mudah gitu ya, akan lebih mudah. Nah, oke, sebelum kita ke penggunaan Mendeley ya, saya ingin kilas balik dulu ketika dulu saya belum mengenal Mendeley. Nah, ketika saya belum mengenal Mendeley dulunya, ya, saya membuat tulisan misalnya karya ilmiah, ya, itu saya melakukan misalnya membuat kutipan atau membuat daftar pustaka itu secara manual, ya. Saya akan contohkan cara saya dulu ya ketika belum mengenal Mendeley. Oke, yang saya lakukan adalah seperti ini. Misalnya saya ingin menulis sesuatu, ya. Misalnya di sini saya ingin menulis tulisan tentang motivasi. Nah, lalu saya ingin mencari definisi tentang motivasi. Nah, apa yang saya lakukan? Ya, saya tutup dulu Word-nya. Nah, yang saya lakukan adalah saya mencari tulisan atau artikel atau buku yang membahas tentang motivasi. Misalnya definisi motivasi. Nah, saya mencari misalnya di sini saya menggunakan Google Scholar ya. Nah, Google Scholar ini adalah situs yang semestinya teman-teman tahu ya, karena di Google Scholar ini kita akan bisa menemukan banyak sekali referensi, baik itu artikel ya atau tulisan-tulisan lain yang berguna untuk kita nanti pada saat kita menulis karya ilmiah, misalnya skripsi dan lain-lainnya. Nah, ini, jadi saya menggunakan situs Google Scholar. Nah, di sini kan saya ingin mencari definisi motivasi. Nah, saya tulis saja definisi motivasi. Nah, lalu saya berikan tanda titik petiknya. Nih, tanda petik di awal dan akhir dari definisi motivasi ini. Nah, ini gunanya apa? Gunanya supaya nanti yang muncul itu nanti tulisan-tulisan yang di dalamnya itu ada definisi tentang motivasi. Nah, ini saya langsung klik ini. Nah, lalu muncul banyak sekali artikel-artikel dan tulisan-tulisan terkait motivasi, khususnya mendefinisi motivasi. Nah, di sini saya coba ambil yang pertama ini ya. Saya coba ambil yang pertama ini, definisi. Kita lihat apakah ada definisi tentang motivasi. Nah, saya buka, saya lihat. Saya kembali ke atas. Nah, ternyata ada ini, definisi motivasi. Nah, saya coba ambil ini ya, definisi motivasi ini. Misalnya saya ambil motivasi ini, saya ambil dari Robin and Judge 2015-7. Di sini saya ambil. Nah, ini. Nah, ini. Saya blok, lalu saya copy. Lalu saya masukkan ke sini. Nah, saya masukkan. Setelah saya masukkan, kemudian saya buat kutipan. Nah, buat kutipannya saya kembali lagi ke sini. Saya cari kan, tadi kan saya ambil dari ini. Berarti saya ambil dari ini kan, dari tulisan ini kan. Nah, ini penulisnya adalah Tri Anjarwati. Maka saya ambil saja Anjarwati ya. Nah, jadi cara saya begini. Sebelum saya mengenal Mendeley, Anjarwati, ini titik koma, saya cari lagi ini tulisan tahun berapa? Ini 2015 ya, 2015. Nah,
saya masukkan di sini 2015 seperti ini. Nah ini, lalu kemudian saya cari lagi definisi ya, saya ambil lagi. Misalnya di sini saya cari lagi tulisan yang ada definisi motivasinya. Misalnya yang kedua saya ambil. Nah saya ambil PDF-nya. Nah lalu kemudian saya ambil. Kita cari apakah ada definisi tentang motivasi. Kita cari lagi. Nah ini teman-teman, ini kan Sung, Pittrik dan McKee. Ini kan dia tulis Sung, Pittrik, McKee. Nah ini saya ambil ini sebagai proses kan. Nah saya ambil, saya klik copy, lalu saya masukkan di sini. Nah saya masukkan di sini Sung, Pittrik dan McKee. Nah ini saya hapus saja ini saya hapus. Mengajukan definisi motivasi sebagai proses dan ini kan. Nah kemudian ini kan Sung, Pittrik dan McKee. Nah ini saya kasih tanda kurung. Nah ini saya kasih tanda kurung. Dalam ini tulisan. Saya sini lagi, saya ke tulisannya, saya cari ini tulisannya siapa. Ternyata ini tulisannya Edi Purwanto. Jadi saya masukkan nama Purwanto. Dalam Purwanto, terus kita kembali ke sini, kita lihat ini tahun berapa. Ternyata tahun 2014. Nah lalu saya tulis di sini 2014. Di Sung, Pittrik dan McKee dalam Purwanto 2015 mengajukan definisi motivasi sebagai proses di mana aktivitas yang terarah pada suatu tujuan tertentu dan didorong dan dipertahankan. Nah ini, jadi saya sudah mendapatkan dua definisi motivasi. Lalu ini adalah kutipannya, saya ambil dari pertama itu Anjarwati 2015, yang kedua itu Purwanto 2014. Nah lalu kemudian saya ingin membuat daftar pustaka ya. Misalnya ini sudah selesai, saya buat daftar pustaka. Saya ke bawah, saya ke halaman baru, saya buat daftar pustaka. Oke, ini secara manual ya. Jadi saya contohkan dulu ini secara manual. Daftar pustaka. Nah, saya masukkan daftar pustaka di sini. Daftar pustaka ini dua referensi ini, Anjarwati dan juga Purwanto. Nah, pertama-tama tentu Anjarwati dulu kan. Anjarwati titik 2, Anjarwati titik 2. Kemudian saya kembali ke sini, saya kembali ke sini. Nah ini Anjarwati 3 ya, Anjarwati 3. Berarti di sini saya tulis Anjarwati 3. Lalu saya kembali ke sini, kan ribut ya, 2015 ya. Jadi ini dia menulisnya di tahun 2015. Nah lalu kemudian saya masukkan judulnya. Ya, judulnya ini saya copy paste saja. Saya copy, saya masukkan di sini, paste. Nah ini saya jadi ini kan yang di bawah ini harus ke sini kan. Nah begini. Nah lalu kemudian sudah seperti ini. Nah lalu kemudian dari jurnal ya, Jurnal Ilmu Manajemen. Oke. Nah ini kan saya harus perhatikan juga, ini kan saya ambil dari jurnal ya, sehingga cara membuat daftar pustaka untuk jurnal itu perlu kita ketahui juga.
Saya lihat di sini kira-kira bagaimana cara penulisan jurnal ya. Coba saya kesini, saya mau lihat cara penulisan jurnal. Nah ini Journal of Education and Psychology. Nah. Kemudian saya kesini, saya kesini lagi. Nah, teman-teman saksikan bahwa begitu ribet kan kalau pakai manual. Di Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen. Oke. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen. Saya tulis jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen. Oke. Lalu kemudian apa tadi? Nah ini koma 94 ini volume ya, 94 ini volume, 94 ini nomor. Oke. Nah teman-teman lihat betapa ribetnya untuk menulis daftar pustaka kalau pakai manual. Nah ini saya kembali, saya mau cari nomornya. Ini nomor 1 volume 1 ya. Oke, ini nomor 1 volume 1 tahun halamannya 45 sampai 54. Oke. 45 sampai 54. Nah, ini sudah satu. Oke, daftar pustaka. Nah, ini harus dikasih miring. Oke, lalu kemudian daftar pustaka yang kedua itu adalah tulisannya Purwanto ya, Purwanto, koma, kita kembali ke sini, nah ini Purwanto Edi ya, Purwanto Edi. Nah lalu masukkan tahunnya 2014. Nah lalu kita buat judulnya. Nah ini copy, paste di sini. Nah ini yang saya lakukan ketika saya belum mengenal Mendeley ya, dengan cara manual seperti ini, dan itu memakan waktu lama. Jurnal psikologi ya, ini jurnal psikologi, ini diambil dari jurnal psikologi. Kita lihat nomor berapa, nomor 2 volume. Oke. 2 volumenya, 2 volume 41, lalu halaman 218 sampai 228. 218 sampai 228. Nah ini ya, ini kasih miring. Oke. Nah ini saya membuat tulisan, lalu untuk mengutip dan membuat daftar pustaka itu saya menggunakan manual seperti ini, dan teman-teman bisa lihat bahwa dengan cara manual ini begitu memakan waktu ya, dan lama. Oke, ini yang saya lakukan ketika saya belum mengenal Mendeley. Nah sekarang saya akan praktekkan ketika saya sudah mengenal Mendeley. Ini saya hapus. Oke. Nah ketika sudah mengenal Mendeley ya, cara yang akan saya lakukan adalah begini. Pertama, kita akan menghubungkan ya. Dari sini saya sudah membuka Mendeley. Ini Mendeley saya ya. Pertama-tama kita akan menghubungkan dulu Mendeley dengan Word ini ya. Nah, saya buka. Jadi untuk menghubungkan itu, untuk melihat apakah Mendeley kita sudah terhubung dengan Word ini, kita ke referensi, kita lihat. Referensi, kita lihat di sini ternyata belum terhubung karena di insert citation ini belum ada tanda Mendeley-nya ini. Artinya kita belum terhubung dengan Mendeley. Nah, oleh karena itu kita perlu menghubungkan Word ini dengan Mendeley ya.
Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama saya tutup dulu ini. Saya tutup dulu Word-nya. Saya kembali ke Mendeley. Nah, di Mendeley ini ya, di Mendeley ini kita ke bagian tools ini. Kita ke bagian tools lalu pilih install MS Word plugin. Ini, install MS Word plugin. Nah, ini klik terus oke. Nah, setelah oke, kita tutup Mendeley-nya, kita kembali ke Word. Nah, kita ingin lihat apakah sudah Word Mendeley-nya sudah terhubung ke Word. Kita buka, kita kembali ke reference. Nah, di sini teman-teman lihat Mendeley kita sudah terhubung dengan Word. Ditandai dengan insert citation-nya itu sudah ada tanda Mendeley-nya ini. Lalu di sini juga sudah ada open Mendeley. Lalu di sini yang berikutnya yang perlu kita ubah di sini itu adalah style ini. Nah, style ini adalah style untuk referensinya. Nah, biasanya itu tulisan-tulisan ilmiah itu orang lebih banyak menggunakan style American Psychology ini, American Psychological Association yang ini. Jadi teman-teman gunakan saja ini, American Psychological Association. Jadi yang sering digunakan itu style yang ini, style untuk referensi. Nah ini sudah nih, sudah. Oke, selanjutnya sama seperti yang manual tadi. Saya ingin menulis tentang motivasi. Pertama-tama saya ingin menulis tentang definisi motivasi. Sama seperti manual tadi. Kita cari dulu referensi berupa artikel atau sejenisnya. Nah, sama seperti tadi saya mencarinya di Google Scholar ya. Nah, ini cari di Google Scholar. Nah, kemudian saya tuliskan, karena saya ingin mencari definisi motivasi, saya tulis definisi motivasi yang ini. Lalu saya buat tanda petik di awal dan di akhir dari definisi motivasi. Ini supaya apa? Supaya nanti artikel atau tulisan yang muncul itu adalah tulisan yang ada definisi motivasinya, ya, yang ada definisi motivasinya. Nah, ini saya sudah dapatkan. Nah, sama seperti tadi, saya memakai dua artikel ini ya untuk membuat definisi motivasi. Nah, langkah berikutnya adalah apa? Dua artikel ini mau saya impor ke Mendeley. Caranya bagaimana? Caranya ini saya simpan ya, saya simpan dulu. Ini misalnya saya tulis motivasi 1. Nih, saya simpan di desktop ya. Nah, ini sudah saya simpan. Lalu yang artikel kedua juga saya simpan. Ini saya tulis motivasi 2. Ini juga saya simpan. Oke. Nah, setelah saya simpan, saya tutup. Saya kembali ke Mendeley. Saya mau impor dua artikel tadi ke Mendeley. Caranya bagaimana? Kita ke Mendeley, saya buat dulu folder baru di sini. Nah, saya namakan ini folder motivasi. Nah, sudah. Nih, ini folder motivasi. Nah, ini folder motivasi ini kan masih kosong nih ya, belum ada apa-apa karena belum kita impor. Nah, bagaimana cara mengimpor dua artikel tadi? Kita ke file sini, lalu klik files, terus pilih add files, lalu kita cari dua artikel tadi. Ini tulisannya motivasi 1 dan motivasi 2. Nah, ini tulisannya motivasi 1 dan motivasi 2 yang ini. Nah, ini. Lalu kita open. Nah, ini sudah ada ini. Sudah ada dua tulisan ini ya, motivasi, dua artikel motivasi. Nah, lalu langkah berikutnya saya mau menuliskan definisi motivasi ya. Nah, saya ke Mendeley, saya buka satu persatu Mendeley-nya, artikelnya. Saya buka ini artikel, saya cari definisi motivasi. Nah, ini saya dapat. Di sini ada tulisan. Saya blok saja ini. Ini adalah definisi motivasi. Saya copy, lalu saya masukkan ke sini. Paste. Kita atur dulu. Nah, ini Sumpring, Pintric and Matrix
2008. Ini saya hapus saja 2008-nya. Nah, saya hapus 2008-nya. Nah, lalu yang berikut kita arahkan kursor ke sini, ke di antara sum Pitrix and Mace dan mengajukan definisi ini. Nah, kita arahkan ke sini. Nah, setelah itu kita kan ingin membuat kutipan di sini ya. Nah, selanjutnya pilih insert citation, lalu klik klik insert citation yang ini, kemudian go to Mendeley. Nah, setelah itu langsung pilih cite ini, pilih cite ini, klik cite. Nah, ini langsung masuk ya, langsung masuk ini Purwanto 2014. Nah, ini tinggal kita tulis saja di sini dalam Purwanto 2014 mengajukan definisi. Nah, sudah ya. Nah, ini sudah. Nah, selanjutnya kita cari lagi definisi, buka lagi artikel yang kedua, kita cari definisi. Nah, ini di sini ada juga definisi. Motivasi didefinisikan sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan arah. Nah, ini kita ambil aja ini. Kita ambil ini, copy, lalu paste di sini. Ya, paste di sini. Paste. Nah, ini paste. Kita Oke. Kita rapikan. Nah, ini motivasi didefinisikan sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan arah dan ketekunan seorang untuk mencapai tujuan. Nah, lalu kemudian kita arahkan kursor ke sini, ke akhir dari tulisan ini, lalu kemudian ke insert citation, lalu go to Mendeley lagi. Nah, setelah itu baru klik cite ini, klik cite. Nah, ini otomatis dia akan membuat kutipan Arquisula dan Walid Alisa 2019. Nah, ini terus oke. Nah, gampang bukan teman-teman? Jadi ini lebih mudah dan efektif dibandingkan kalau kita manual. Nah, setelah itu saya ingin membuat daftar pustaka. Setelah saya membuat tulisan seperti ini, saya ingin membuat daftar pustaka. Saya ke bawah sini, saya ke halaman baru. Kemudian selanjutnya, nah setelah saya selesai membuat tulisan kan saya membuat daftar pustaka. Nah, di sini saya tulis daftar pustaka. Oke. Nah, selanjutnya saya arahkan kursor ke bawah. Nah, selanjutnya untuk membuat daftar pustaka, teman-teman tinggal ke atas lagi ya. Jadi kursor itu dipastikan di sini ya. Nah, ini kursor itu dipastikan di sini. Lalu kemudian ke bawah, ke atas, kemudian pilih reference, kemudian pilih insert bibliografi ya, insert bibliografi yang ini, insert bibliografi. Nah, ini otomatis daftar pustakanya sudah jadi. Nah, ini daftar pustakanya sudah jadi dan sudah sesuai urutan ya. Jadi yang A itu sudah yang dimulai dengan abjad A ya. Ini kan abjad A, lalu kemudian Purwanto ini. Nah, ini jadi langsung daftar pustakanya langsung jadi seperti ini. Nah, jadi dengan Mendeley itu kita akan lebih mudah gitu ya membuat kutipan dan juga daftar pustaka ya, dibanding kalau kita melakukan itu secara manual seperti yang di awal tadi yang saya lakukan. Itu kan sangat sangat lama gitu ya. Saya harus bolak-balik ke artikelnya, mencari lagi, oh ini tulisannya siapa dan segala macam. Nah, itu kan tapi ketika kita menggunakan Mendeley itu menjadi lebih mudah. Oke, semoga saja video saya ini berguna ya dan bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Terima kasih.